disingkirkan. Untuk ketua kelasnya, ayo pimpin doa sebelum memulai pelajaran. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir
dapat mengetahui gimana percepatan awal di sini, gimana percepatan bola ketika di sini, gimana ketika di titik puncak, gimana ketika di sini, dan gimana ketika ada sampai sini. Kita itu dapat mengetahui dengan sudut elevasi. Ada yang tahu sudut elevasi apa? Sudut gambar itu antara proyek dengan lintasan. Benar ya? Sudut ini terbentuk antara sumbu ini dengan lintasan yang dilewati bola. Ya, mana di sini? Berarti dia ini panjangnya bencet. Lanjut ya. Kita lihat di ilustrasi ini, nampak nggak semuanya? Nampak. Itu kan fenol ini sama dengan kecepatan awal. Kecepatan awal. Jadi untuk mencari fenol, kita harus memproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Ini tuh vektor yang pernah diajarin oleh Ibu Anissa. Kalian masih ingat? Ingat ini Bu. Lanjut ya. Jadi untuk mencari rumus dari gerak parabola ini, kan gabungan antara GLB dan GLB. Nih, kita lihat. Kan tadi udah bilang kalau GLB itu percepatannya konstan dan tidak mengalami percepatan. Rumusnya yang masih ingat? Nah, terus kalau GLBP ada yang masih ingat nggak rumusnya? Ada 3. Fenol Ya, terus PT sama dengan fenol dikali PT sama dengan fenol tambah. seperdua asin. Nih ya, nih sama-sama kalian. Nih, coba ingat dengan rumus ini. Masih PT sama dengan fenol kali A tambah A kali T. Terus yang kedua sama dengan fenol kali kurang sama A kali T kuadrat. PT kuadrat dan kuadrat sama dengan fenol kuadrat dikurang 2
kelompok. Ibu kan udah membagikan 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini ada LKPD. Di sini ada petunjuk-petunjuknya gimana kalian untuk melakukan LKPD-nya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ke ibu. Ini Baik, untuk Ibu. kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 bentar ya, ambil lain. Ini untuk kelompok 3. Boleh dibuka terus ya. Ini ada langkah-langkahnya. Ya, kita kan pembelajaran hari ini menggunakan pet simulation ya. Itu ada langkah-langkahnya. Dilihat sudutnya di mana, kerjakan sesuai LKPD-nya. Nih, ya, langsung diisi di sini aja sayang. Gerak dulu. Iya kan? Iya, iya. Udah dibuka, pet simulationnya kita pakai yang web. Nah, pakai yang meriam ya. Ini udah diisi, kan sesuai dengan, ya sebentar ya, sesuai dengan KKPD ya. Coba dilihat, ini kecepatannya 10 meter per second. Ubah ini kecepatan 10 meter per second. Digeser, ya. Kemudian sudutnya berapa? Ada 37, 45, dan 93. Ubah sudutnya ya. Nah, digesernya kayak gini sudutnya. Benar ya? Tapi bukannya nggak bisa 30. Bisa. Pelan-pelan sayang, pelan-pelan. Bisa Bu. 35-nya Bu. Bisa. Coba Ibu. Gimana? Bentar Bu, bentar. Ada yang udah. Bentar Bu, sekali lagi.
dari dari sudut 37 derajat dengan 45 derajat dapat kita lihat bahwasanya pada waktu tinggi maksimum semakin besar sudutnya, maka waktu jatuhnya akan semakin cepat. Nah, kemudian kita tinjau dari ketika sudutnya semakin besar, maka tingginya juga akan semakin besar. Tinggi maksimum. Kemudian ada satu lagi. Kemudian untuk jaraknya semakin besar sudutnya maka jaraknya semakin panjang. Semakin jauh. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian ada yang ingin tambahkan untuk kelompok 3 dari kelompok yang lain? Tidak. Baik. Ya, boleh langsung. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok harapan orang tua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok selanjutnya yang terakhir, silakan. Kamu Pak langsung presentasi. Oke, Semangat. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi dari kelompok kami mendapatkan untuk tabel yang pertama itu pada kecepatan awal 10 meter per sekon dengan sudut 53 derajat, maka didapatkan ketinggian maksimum itu 3,25 meter, waktu yang tertingginya itu 0,8 sekon dan jarak terjauhnya itu 4,9. Mana kelompok lain? Sama, Bu. Sama jawabannya. Oke, lanjut. Untuk tabel yang kedua, untuk kecepatan awal velornya itu 10 meter per sekon, sudutnya itu 53 derajat, maka tinggi maksimumnya itu 3 meter. Terus waktu tertingginya itu 0,8 sekon dan jarak terjauhnya 4,5 meter. Jadi antara tabel 1 sama tabel 2 itu ada selisih perbedaan angka, dikarenakan tabel 1 kami cari secara manual dan tabel kedua itu otomatis. Nah, kesimpulannya apa yang kalian dapatkan? Kesimpulannya itu Dari yang kalian cari sama yang dari pet. ada perbedaan karena mungkin ada kesalahan dari kami pas perhitungan. Yang lain ada kesimpulannya? Baik, dari kelompok lain ada yang ingin tambahkan untuk kelompok berapa? Kelompok 1. saya Bu. Nah, Karina mau tambahkan apa? Sudut polanya apa? Sudut elevasinya. Ya. Maka semakin jarak tempuhnya akan semakin dekat. Dan itu aja. Kalau 70 kan itu Semakin besar sudutnya, maka tingginya semakin besar. Baik. Sedangkan jaraknya akan semakin pendek. Iya. Biar paham ya, semuanya paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, baik, terima kasih. Kelompok 1 silakan duduk. Baik anak-anak, setelah kita melakukan pembelajaran, siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kali ini? Saya Bu. Karina lagi, masa yang lain nggak mau? Karina terus. Udah Karina, gimana? Jadi, kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran gerak parabola ini, bahwasanya 1, gerak parabola merupakan gabungan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ya, benar ya? Mungkin poin-poin yang lain akan disambung oleh teman-teman. Dan teman-teman, siapa belum ngomong siapa tadi? Al-Zahra belum ngomong, apa kesimpulannya? Ternyata adapun penerapan dalam kehidupan sehari-hari gerak parabola ini ada di dalam
kumpulkan. Soalnya ada 6. Ini masing-masing ya. Coba kalian kerjakan soal ini. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ibu ulangi lagi, graf parabola ini gabungan dari GLB dan GLBB ya. Dan pokoknya apa yang udah kita pelajari hari ini jangan dilupakan, diingat dan diulang-ulang supaya lebih paham lagi di rumah. Kalian boleh menggunakan sumber-sumber lainnya. Sudah ingin ditanyakan dari anak-anak? Ibu, bagaimana cara kita menentukan menggunakan rumus apa? Dari soal yang diketahui. Jadi kan kayak tadi dia pakai bukunya pakai ya. Nah, di sini kan ada kayak tinggi maksimum. Ingat aja kalau tinggi itu kan H. H itu sama dengan Y. Nah, ini kan berarti banyak tinggi maksimumnya. Berarti